bahwa Jawa Timur ini adalah milik kita. Maka kita harus jaga. Tapi acap kali bahwa fenomena sosial itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dan sekarang perubahannya begitu cepat, begitu banget, begitu cepat. Jadi ketika arahan sudah ada, kalau ini bikin sendiri dan ini menang, nah terus ini buat apa? Lu lah iyo. Nah, nanti terus nanti 5 tahun ganti lagi berubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatim Channel GTV. Ketemu lagi dengan saya Suko Widodo, dan saya sengaja kali ini pakai warna merah biar kelihatan gagah. Tetapi sebenarnya merah itu mewarnai kita, dan orang di depan saya ini sahabat, sering diskusi, dan beliau kemudian alma maternya sama dan Universitas Gadjah Mada. Sama-sama dosen, tapi kita kemudian jalannya beda tapi tujuannya sama. Beliau adalah Pak Kusnadi yang sekarang menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari PDIP. Ketua PDIP juga. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah Pak Suko, apa kabar ini Pak Suko? Baik, saya selalu manggil Mas karena kalau di Gadjah Mada itu sama senior atau junior atau sama itu selalu Mas, keakraban, simbol keakraban. Dan Mas Kus adalah SGPC, Sego Pecel. Jangan-jangan Mas Kus punya utang kita di sana. Buka rahasia. Jadi pemirsa, dalam suasana yang santai, Jatim Channel memang ingin menggali sosok siapa yang saya anggap kira-kira bisa menjadi teladan panutan di dalam satu masalahnya. Dan kali ini Pak Kusnadi akan saya ajak bicara soal sekitar kira-kira ya macam-macam, tapi intinya adalah ulang tahun Jawa Timur yang ke-77. 77 Pak. Provinsi besar dengan penduduk hampir 40 juta, dan kita punya kerajaan Majapahit, Kediri, sejarahnya luar biasa. Bahkan Bung Karno itu lahir di Surabaya dan melahirkan sebelumnya ada Cokroaminoto yang melahirkan banyak tokoh. Tapi saya mulai dari Pak Kus. Pak Kus, dalam rangka 77 tahun ini Jawa Timur sebagai wakil rakyat, dipilih rakyat. Bapak ini kan Pak, saya dan Bapak ini buruh rakyat asli. Oh iya, wakil ya? Wakil turun dari rakyat. Jadi kita menuruti mereka. Pandangan Mas Kus tentang Jawa Timur itu seperti apa kira-kira dulu? Saya gini ya, saya merasa bangga sekali menjadi rakyat Jawa Timur. Sungguh, saya merasa bangga benar menjadi rakyat Jawa Timur. Mengapa? Kita di Jawa Timur ini relatif kondusif lah. Kita di Jawa Timur ini relatif kondusif, dan tepos liro kita itu sangat besar ya Pak. Ya, apakah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Suko tadi ya, bahwa Jawa Timur ini buminya Majapahit. Nah, kalau kita lihat simbol-simbol negara kita itu juga banyak yang berasal dari Majapahit kok. Misalnya kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dari Sutasoma yang dari Majapahit. Majapahit. Kan begitu Pak? Ya. Dan kemudian juga Pancasila. Ya. Pancasila yang dipidatokan pada waktu perdebatan yang begitu sengit pada rapat BPUPKI pada bulan Mei sampai Juni Mei tahun 2045 ya. 29 Mei kalau salah. Itu seperti itu. Yang dipertanyakan oleh ketua sidang pada waktu itu, kalau Indonesia merdeka, itu dasar negara kita apa? Kan begitu Pak? Ya semua menyampaikan pikiran-pikirannya. Tapi pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu menyatakan dasar negara kita adalah Pancasila, yang ditawarkan oleh beliau. Itu tanggal 1 Juni. 1 Juni ya? Iya, tanggal 1 Juni. Nah, dan beliau pada waktu itu juga menyatakan Pancasila ini bukan saya yang nemukan. Ya, saya itu hanya menggali dari kehidupan rakyat Indonesia. Dan kalau kita cermati bahwa itu ada di dalam bukunya Negara Kertagama. Bahwa 5 dharma yang dilakukan oleh raja pada waktu itu yang disebut dengan Pancasila. Dan 1 Juni itu kemudian menjadi lahir Pancasila yang sampai sekarang. Dan itu disampaikan oleh seorang proklamator yang lahir dari Jawa Timur. Kan seperti itu Pak. Jadi bangga pula kita. Bangga, gitu loh Pak. Nah, terus kemudian juga pada saat kita baru merdeka, bendera merah putih kita digugat loh. Oh iyalah, bahwa kita itu menyamai
warna bendera negara lain. Polandia itu. Ya. Tapi kan dulu merahnya di bawah dia. Nah, enggak. Merah putih, Pak. Merah putih. Merah putih. Nah, kita itu digugat. Seperti itu ya. Tapi kita menang. Kenapa? Karena merah putih itu walaupun dia bukan panji-panjinya Mojopahit, tetapi sudah dipakai oleh Mojopahit pada waktu itu. Nah, seperti itu. Ya. Dan kemudian juga apa namanya? Ya, banyak hal lain lah seperti yang tadi yang disampaikan. Nah, kita menjadi begitu dewasa dalam rangka untuk menerima keberadaan teman. Ya, itu yang saya akan menanyakan itu. Jadi Surabaya, Malang, Kediri semuanya itu kan kalau kita orang ketemu Jawa Timur itu keramahannya yang luar biasa dan itu yang membuat kita jadi arek Jawa Timur. Kalau di Jakarta sih bukan siapapun yang dari Jawa Timur disebut arek. Itu menunjukkan bahwa kita punya keegaliter sama persahabatan. Gitu. Nah, sehingga ini Pak Sukoya, kita mengalami, siapa yang bisa menyangka ya, Jawa Timur ini adalah provinsi yang religi. Religitas masyarakatnya begitu kuat sekali. Tapi pada saat kemudian kita menghadapi COVID-19, dan pada waktu itu saya ketir-ketir juga sebagai ketua DPRD, pemerintah kemudian menghimbau, sudah jangan sholat Jumat, sudah jangan kemudian tarawih di masjid. Waktu itu sempat 2 tahun. Kan seperti itu. Ya, kita nerima itu. Nerima, Pak. Tidak ada protes, tidak ada apa-apa. Jadi style kita memang Pak ya. Kita taat ya. Taat kepada pemerintah itu. Nah, kalau dipikir kan dan Jawa Timur itu kan provinsi santri. Santri, Pak. Bener, sungguh luar biasa. Dan itu yang kemudian dalam konteks sekarang ini yang kemudian membangun bisa untuk gotong royong untuk bangun Jawa Timur solid. Yang Bapak sebut saling sapa, saling semacam itu. Nah, begitu juga Pak Sukoya. Sehingga saya ini sebagai ketua DPRD malu, Pak. Malu karena? Gini, apa peran saya? Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. 5,4%. Kan begitu. Apa peran saya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi itu? Yang saya lihat itu adalah bahwa kemudian memang kita terpuruk. Pada saat COVID, siapapun lah, bukan Indonesia tapi negara manapun itu mengalami keterpurukan seperti itu. Tapi kemudian setelah pemerintah pusat melalui Pak Presiden itu menyatakan bahwa COVID-19 itu sudah melandai dan kita juga sudah bisa beraktivitas tanpa batasan-batasan lagi. Geliat masyarakat Jawa Timur itu luar biasa, sangat luar biasa. Nah, sama juga dengan sekarang kenaikan harga BBM. Apakah kemudian dengan kenaikan harga BBM itu terus kemudian jalannya jadi lengang? Ya tidak juga. Saya ini kalau ke kampus tuh sekarang malah kadang macet pagi-pagi itu indikator kemacetan dalam kutip dia adalah berarti geliat masyarakat. Geliat masyarakat itu luar biasa. Itu artinya bahwa dalam 7 tahun Jawa Timur bahwa tetap kita stabil dan yang menarik gini Pak Gus, mohon maaf ini saya bukan, tapi demo dan sebagainya, konflik relatif Jawa Timur itu dalam 5 tahun terakhir ini praktis hampir artinya tidak seperti yang lain. Saya 20 tahun udah jadi anggota DPR di Provinsi Jawa Timur. Dan selama itu juga hampir tiap tahun saya juga menerima anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu melakukan unjuk rasa. Pak Gus sebagai anggota dewan demo itu nggak emosi atau marah itu Pak? Enggak. Ya biasa saja saya itu. Karena dulu juga saya tukang demo gitu. Jadi ketika menghadapi itu kemudian gimana cara Karena begini, saya mikir kalau terus kemudian adik-adik mahasiswa itu tidak demo, maka kemudian kepekaan sosialnya itu menjadi sangat rendah. Maka kalau terus kemudian ada hal yang kemudian itu memberatkan masyarakat, nggak usah dipertanyakan tentang tebal tipisnya beban masyarakat yang bertambah. Ya, sebagai masyarakat ilmiah, calon-calon pemimpin masa depan, ya adik-adik itu harus melakukan satu koreksi lah. Harus koreksi dengan demo. Kepekaan dia melihat dan dia harus demo ya. Iya, dengan menyampaikan aspirasi kan nggak mungkin lah dengan pawai kan begitu. Tapi syukur alhamdulillah
Walaupun mereka demo, Pak Suko ya. Iya. Tapi nggak ada yang anarkis itu. Menyampaikan aspirasi kan nggak mungkin lah dengan pawai kan begitu, toh. Iya. Tapi syukur alhamdulillah, walaupun mereka demo, Pak Suko ya. Iya. Tapi nggak ada yang anarkis itu. Iya. Nggak ada yang anarkis. Adik-adik itu nggak ada yang anarkis. Teman-teman pekerja buruh, nggak ada yang anarkis. Dan mereka juga tidak, macam-macam ketemu ya. Di luar Iya, salaman. samaan, selesai. iya. Oke. Bahkan juga terakhir kemarin demo, mereka kehausan. Pak, ini kehausan. Kita ini nggak ada minum. Nah, terus nggak ada orang jualan situ sudah. Kalian ambil semua itu, nanti saya yang bayar. Anda ini demo tapi minta. Tapi itulah gaya-gaya Jawa Timuran yang ya sudah selesai persoalannya, ada solusi dan sama-sama kita jalan. Gitu loh Pak. Jadi artinya kita menjaga betul Jawa Timur ini. Jawa Timur ini adalah, dan semoga ini juga menurun ke Indonesia ya. Amin. Bahwa Jawa Timur ini adalah milik kita. Maka kita harus jaga. Ya, kalau kemudian ini juga kita merasa bahwa Indonesia ini adalah negara kita, ya nggak apa-apa, demo ya demo, waktunya demo. Orang ada sesuatu kebijakan yang pasti kebijakan itu akan merugikan masyarakat. Undang-undang juga melindungi. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Pemirsa, kenapa saya mengawali dengan pelan-pelan untuk menjelaskan bahwa apa sih fungsi DPR terhadap kepada rakyat misalnya. Salah satunya adalah ketika ada demo harus ditemui, karena rakyat itulah yang menjadi ratu rajanya dari wakil rakyat dan mereka harus dilayani. Nah, 77 tahun Jawa Timur tentu ada bangunan-bangunan, ada kemajuan yang signifikan. Tetapi seluruh kemajuan itu bahkan dalam setiap kemajuan itu relatif tidak terlalu menimbulkan riak konflik yang luar biasa. Dan inilah yang membanggakan. Kenapa kemudian Mas Gus membangun sejak 20 tahun lalu itu, ya kalau DPR kadang-kadang nggak dilihat, tapi kan jalan pikiran buat keputusan itulah yang kemudian menjadikan Jawa Timur seperti saat ini. Kita bangga. Jadi kalau mau lihat bangga Jawa Timur, pergi ke tempat lain. Tahu enaknya Jawa Timur itu. Atau damainya Jawa Timur gitu loh. Kalau Anda tidak percaya, silahkan pergi Ukraina. Ngeluh. Begitu damai dan sebagainya, dan kita jalan. Dan kerukunan itu adalah modal sosial untuk membangun sama-sama. Nah tentu kalau saya tarik ini kan kebetulan juga pas ulang tahun Jawa Timur, juga dalam konteks kalau Oktober kan Sumpah Pemuda, Pak. Sumpah Pemuda betul ya. Mas Gus sudah keliling kemana-mana, kuliah di Jogja, kemudian menjadi dosen juga, tahu persis bagaimana jalan-jalan pikiran teoritik. Dan saat kekinian jumlah anak muda kita itu saya hitung tuh kalau zenital sama alpha, generasi yang milenial, di bawahnya milenial itu hampir 27,5%. Artinya kan sudah begini Pak Suko. Jadi kalau kita terus kemudian Jawa Timur ini sudah mengalami bonus demografi, Pak. Nah, dia sudah mengalami bonus kalau itu demografi. tidak dikelola dengan bagus kan bisa jadi malapetaka kalau mereka pengangguran, bagus. Oh iya betul Pak Suko. Jadi sebenarnya kita itu teman-teman kita ini, adik-adik kita ini, Mas Suko, itu adalah adik-adik yang kreatif. Mereka ini sebenarnya kreativitasnya tinggi, dan itu sebenarnya yang kemudian mendorong kemajuan kita ini yang luar biasa, Jawa Timur ini. Makanya tadi saya katakan, apa sih peran saya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Saya jujur kok, kebijakan ya oke lah, kebijakan ada, tapi kalau kemudian kebijakan langsung yang membawa dampak seperti itu, saya ya terus terang saja, saya juga mengakui dengan jujur bahwa saya juga belum melakukan itu. Tapi kan tetap harus ketika mengesahkan rancangan dari gubernur, kan pengawasannya harus tetap. Tetap gitu loh Pak. Ini kan harus dijaga ritme untuk karena begini Pak Suko. Semua itu kan kita melakukannya dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu kan juga dilakukan dengan prediksi bahwa akan terjadi suatu ini, kan begitu toh. Kita akan begini, kan begitu toh, untuk menanggulangi hal yang demikian ini.
Tapi acap kali bahwa fenomena sosial itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dan sekarang perubahannya begitu. Oh cepat begitu banget, begitu cepat, begitu cepat ya, fenomena sosial itu tidak seperti itu. Sehingga rencana kita belum kita sahkan pun fenomena sosialnya sudah berubah. Ya. Kan begitu toh. Ya, sehingga ya kita kepontal-pontal, kan sering kepontal-pontal. Semua kan? Pak dosen pun kadang-kadang terakhir ketika sejak 2012 ketika ada overload komunikasi dengan teknologi ini. Ya. Apalagi yang kemarin pandemi kan kita biasa ketemu mahasiswa terus lalu offline. Sekarang kembali online. Online iya. Mahasiswa dulu kan kalau cari buku kan mesti fotokopi punya dosen. Sekarang dia kadang lebih dulu Anda perkan itu kan. Dia bisa upload saja itu kan. Itu ya kenapa Pak Kus gitu mengatakan aku ingin ngelakoni apa itu. Lah iya, begitu seperti itu. Jadi ya saya melihat betul gitu. Jadi lalu apa kemudian yang kita lakukan itu adalah satu kebijakan-kebijakan yang bersifat umum yang terus kemudian memberikan ruang yang luas. Ruang yang luas terhadap kreativitas yang dibangun oleh masyarakat kita, baik itu secara kelompok maupun dia itu secara pribadi-pribadi. Jadi kita memberikan ruang yang luas, dan itu ya syukur alhamdulillah. Jadi Bu Gubernur juga dan kemudian kemarin juga Pak Gubernur juga memberikan ruang-ruang itu, sudah mulai membuka ruang-ruang yang demikian ini. Pak Kus rela yang memberikan anak muda itu? Oh enggak, memang harus Pak. Harus ya? Ya harus Pak. Bagi saya ini ya, kalau saya juga belum bisa mengukur mengukur hasil yang saya lakukan ya. Selama 20 tahun saya menjadi anggota dewan. Apakah saya sudah mampu membangun pondasi untuk satu bangunan Jawa Timur mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menarik gitu. Kan begitu Pak. Mencapai satu masyarakat yang adil dan makmur kan begitu toh. Nah, karena nggak mungkin juga saya akan membangun gedungnya. Ya nggak mungkin saya akan juga membangun gedungnya. Setidak-tidaknya yang harus saya lakukan adalah membangun pondasinya untuk pembangunan gedung itu, kan begitu toh. Nah, cuman sudahkah saya mampu membangun pondasi itu? Tapi Pak Kus, saya kan sering mencatat, saya studi tentang komunikasi politik dan sebagainya. Yang menarik memang adalah cara-cara penyelesaian masalah di Jawa Timur itu. Tradisi gotong royong, dirembuk bareng. Itu yang diciptakan. Misalnya terutama adalah soal demo-demo ya. Saya lihat kemarahan masyarakat kalau udah akut biasanya kan diumpat di situ. Saya melihat di Jawa Timur relatif lebih meneduhkan. Lebih meneduhkan yang Anda ciptakan seperti itu. Jadi seperti beginilah Pak Suto, yang satu peristiwa yang baru kita mengalami bencana yang luar biasa itu adalah peristiwa Kanjuruhan. Dengan korban begitu banyak. Dengan korban begitu banyak. Nah, saya sendiri juga tidak tahu sih kenapa kemudian begitu banyak peristiwa waktu kemarin juga erupsi di Lumajang. Pada saat erupsi saya sudah ada di sana. Pada saat peristiwa Kanjuruhan di sana saya sudah ada di sana. Dan itu sendiri kemudian memberikan kedamaian bagi masyarakat yang ada di situ. Bagi masyarakat yang kenapa? Mereka melihat pemimpinnya ada di tengah-tengah mereka. Itu yang penting. Ya, jadi pemimpinnya ada di tengah-tengah mereka. Mereka melihat, ya saya sedih juga ya. Mereka melihat bagaimana juga saya itu menggotongi orang-orang yang sekarat maupun mayat-mayat. Pak Kus turun juga ke... Lah iyalah. Lah kan tidak mungkin saya. Tidak sekedar perintah-perintah. Oh enggak lah. Gimana? Kan? Jadi mereka melihat juga seperti itu. Saya dengan Wakil Bupati di sana itu mulai jam 1 malam kita sampai jam 7 pagi kita mendampingi masyarakat di situ semua, sehingga ada kedamaian. Jadi perasaan mereka menjadi perasaan yang terlindungi, ada damai di situ. Begitu juga kemudian pagi Pak Panglima, Pak Kapolda juga menjelang subuh sudah di sana. Panglima, Bu Gubernur, Pak Sekda di sana semua. Kita di sana semua, sehingga masyarakat melihat, oh begitu pedulinya lah. Jadi pemimpin-pemimpin Jawa Timur ini terhadap peristiwa yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Kita di sana semua, sehingga masyarakat melihat, oh
begitu pedulinya lah. Jadi apa namanya pemimpin-pemimpin Jawa Timur ini terhadap peristiwa yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Kan Pak sambil di saya karena Pak Kus saya lihat kalau saya tanya Kanjuran itu agak sedikit menangis. Oh iya. Saya paham. Karena saya itu apa Pak? Itu ya peristiwa yang sangat memilukan. Memilukan, menakutkan. Karena apa? Karena saya melihat sendiri, Pak. Jadi bukan melihat waktu terjadinya peristiwa itu, tidak akibat dari peristiwa itu. Saya tuh ada sana. Pemirsa, saya sebenarnya tidak ingin menanyakan soal itu karena saya tahu Pak Kus terlibat penuh dan kesedihan, tapi beliau membuka sendiri. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa banggalah menjadi warga Jawa Timur. Dalam usia ke-77 kita melakukan pencapaian terutama adalah hubungan sosial. Dan hubungan sosial itu menjadi bagian dari tugas beliau sebenarnya seorang wakil rakyat. Jadi mengagregasi kepentingan, kemudian juga menjaga konflik sosial dan sebagainya. Dilalui dari tahun-tahun dan sudah 20 tahun Mas Gus ini sejak saya menjadi dosen waktu itu ya. Iya, masih. Naik sepeda motor. Iya. Kos macam-macam lah. Tapi begitulah Pak Gus, tidak ada yang berubah dalam sikap-sikap hidupnya sebagai mulai dari dosen, kemudian wakil rakyat sampai menjadi ketua sekarang ini tetap saya aja takut saya WA saya tatap berkali-kali Pak Gus cuman kita saya undang cuman kapan masa acaranya. Nah, itu kan menunjukkan kayak style Jawa Timur yang tidak kumarojo dan saya suka itu. Balik Pak Gus, kita tarik ke soal mimpi lah kira-kira. Anak-anak muda yang demikian itu, kira-kira apa yang Mas Gus pikirkan sebagai wakil rakyat visi ke depan itu? Karena kan kita juga tahu bahwa kalau kita sudah ngomong radikalisme tekanannya luar biasa, tapi kita juga harus menyiapkan anak-anak menghadapi itu, mikir ekonomi. Saya tahu walaupun Pak Gus ini kelihatannya apa-apa luarnya biasa. Pak Gus, untuk anak muda kira-kira rencana ke depan yang kira-kira Pak Gus tawarkan ke mereka apa Pak Gus ya? Jadi begini Pak Suko ya, apa namanya, memang keterampilan adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki. Yang harus dimiliki karena dengan keterampilan maka kemudian apapun lah itu profesionalisme itu akan kita raih. Nah karena ke depan nanti menghadapi tahun 2045 yang dicita-citakan oleh Presiden dan saya pikir juga cita-cita kita semua bangsa Indonesia. Emas itu ya. Bahwa kita itu akan menjadi Indonesia emas. Jadi Indonesia emas, Indonesia yang menjadi satu di antara 5 negara maju di dunia, kan begitu Pak Suko ya. Kalau masa kemerdekaan dulu Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas dan kita akan mencapainya setelah 100 tahun kita merdeka. Itu tahun 2045. Berarti itu sama beliau ya. Nah ya itu. Dan sekarang kurang berapa yang 22 23 tahun lagi 23 tahun lagi. Dan saya yakin bahwa itu saya nggak tahu di provinsi lain ya, tapi di provinsi Jawa Timur itu akan tercapai. Tingkat memang ada tentang pengangguran ada, kemiskinan ada, tetapi kemiskinan di Jawa Timur ini ada kebanyakan adalah kemiskinan struktural Pak Suko. Saya katakan secara teori kemiskinan struktural yang mau dibagaimanakan pun mereka ini tidak akan lagi mampu untuk menghadapi situasi itu ya. Karena memang mereka sudah sepuh ya, sudah. Jadi orang-orang pensiunan, sudah sepuh. Yang kemudian ini juga tipologi masyarakat kita Pak. Seperti saya punya ibu dan bahkan juga nanti saya punya ibu, punya bapak. Secara statistik pasti tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan, kan begitu toh? Nah, hukum alam lah. Nah itu. Nah terus kemudian ayo diajak bareng sama anak, pasti tidak mau. Banyak yang tidak mau. Banyak Pak. Banyak nggak mau. Saya aja punya pengalaman. Gitu. Saya itu wangen tuh. Saya jemput ke sini ke Surabaya. Wis rong dino njaluk mulai semalam cuman Bu kok pulang PTE kan. Itu kan kemiskinan struktural bagaimana itu. Dan inilah yang sikap-sikap bagus kemudian di Provinsi Jawa Timur ini
ada program PK Plus untuk bantu mereka yang sudah pasti tidak berpenghasilan dan secara tidak mampu langsung dibantu. Iya, dibantu dengan program PK. Berarti dengan begitu anak-anak muda tadi yang kita dorong untuk jadi penjak di depan ya. Di depan, Pak. Di depan. Syukur. Apa betul bahwa kita mendorong mereka, sudahlah. Jadikan kami ini sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan Anda. Oke. Ya, tentunya juga tujuan Anda itu tidak semata-mata menjadi tujuan pribadi, tapi menjadi tujuan kolektif kita. Pak, aku sering buka dialog dengan anak muda. Iya, saya di kantor itu, saya mohon maaf Pak Argo ya, saya di kantor itu saya nggak pernah nutup pintu kamar, ruang kerja saya nggak pernah saya. Silakan mereka. Ya, monggo, siapa saja pun silakan masuk, silakan ngobrol, silakan apa, nah, seperti itu dengan. Ya, kalau terus kemudian yang mau menyampaikan aspirasi ya ya sudah nggak apa-apa gitu. Monggo kita ngobrol, kita apa di situ bagaimana. Ya, saya kira kita perlu warga Jawa Timur. Jadi Anda ini punya wakil rakyat, Anda telah milihnya dan salah satunya adalah Pak Kus. Nah, kalau ada masalah, tapi jangan minta bantuan langsung Pak Kus, kasihan nanti. Tapi gagasan, bukan hanya masalah, tapi gagasan. Pak Kus, kami anak muda pengen bikin koperasi kayak yang menawarkan solusi, dan itu saya kira itulah kemudian yang menjadikan anak Jawa Timur itu petarung. Ngemis izin itu menjadi kunci. Oh iya, betul Pak. Maka jadi petarung. Betul. Nah, iso tangan-tangan ngeneh nih. Jangan gini. Itu. Begitu juga dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang kita sama-sama satu alma mater, Pak Suko, kita pernah kuliah di Jogja, di UGM bareng, dan saya pikir saya sudah berilmu, tidak juga. Karena dalam prakteknya saya juga tidak mengerti, tidak bisa memahami semua fenomena sosial itu. Sehingga kemudian banyak yang datang pada saya, Pak, bagaimana kalau kita terus kemudian bikin kebijakan begini? Sederhana saja bagi saya. Biasanya ini loh, Rek. Kamu rancang kebijakannya. Apakah itu nanti dalam bentuk perda atau apapun, ya toh. Nah, kemudian kan kamu yang tahu permasalahannya. Setelah rancangan itu selesai, serahkan saya. Di situ baru kita telaah. Bukan saya akan perjuangkan untuk menjadi suatu kebijakan. Karena kan begitu banyak urusannya. Bukan begitu banyak. Karena saya nggak bisa memahami semua urusan gitu loh, Pak. Jadi bukan Superman lah. Dan itu banyak. Saya lakukan itu banyak dengan komunitas-komunitas, bahkan dengan komunitas buruh pun juga. Pak, tolong kami dibikinkan perda seperti ini. Loh, saya bilang, sudahlah. Karena yang tahu persoalannya buruh itu. Buruh itu sendiri. Kamu rancang, kamu bikinkan naskah akademiknya, kamu bikinkan draftnya. Nanti setelah selesai, titipkan saya. Diperjuangkan di ruang itu. Iya, saya jadikan hak inisiatif saya. Kan gitu toh, Pak. Karena formalitasnya begitu. Iya, formalitasnya begitu. Tapi sumber persoalannya dari mereka. Dari mereka. Oke. Kamu rancang, kamu bikinkan naskah akademiknya, kamu bikinkan draftnya. Nanti setelah selesai, titipkan saya. Diperjuangkan di ruang itu. Iya, saya jadikan hak inisiatif saya. Kan gitu toh, Pak. Karena formalitasnya begitu. Iya, formalitasnya begitu. Tapi sumber persoalannya dari mereka. Dari mereka. Oke. Cara ini saya tadi mengungkap cara itulah yang sebetulnya cara sakti. Jadi DPR sebagai DPR tidak kok maksa kudung ini enggak. Enggak, Pak. Enggak. Ya. Saya tidak begitu. Ayo kamu apa namanya? Kamu sampaikan aspirasimu. Bagaimana saya harus berbuat? Dan kemudian nanti itu menjadi suatu menjadi inisiatif saya untuk saya perjuangkan. Ya, artinya untuk inisiatif kami anggota DPR untuk kami perjuangkan bagi kepentingan komunitas ini. Seperti itu, Pak. Pemirsa, sekarang ini ada tokoh komunikasi Indonesia, guru besar Profesor Alwi Dahlan mengatakan bahwa ketika sumber komunikasi luar biasa, sesungguhnya banyak orang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Nah, itulah kenapa style Mas Kus yang begitu sederhana
ya ayo rembukan gitu loh, ini perkara itu loh. Jadi tidak sekedar Pak Kus nyuruh-nyuruh, enggak, atau Anda juga jangan memaksakan juga, karena formalitasnya ada pada beliau. Kita suka cara itu Pak Kus, dan saya itu menginspirasi. Baik, proses itu yang kemudian kenapa Jawa Timur, kalau dihitung, oh begini tuh orang Jawa Timur, karena ketua dewannya membawa pola itu sebagai pola yang disebut musyawarah. Iya. Dan itu sila keempat kita, iya. dan itu dijalankan betul itu. Saya jalankan lah, terus saya kan bukan orang pinter, bukan Superman. Lah kan seperti itu, kok kemelinti. Lah ya. Masuk KPHP iso kan kayak dukun ya. Jadi cara itu yang kemudian komunikasi menjadi basic penting di dalam cara melakukan itu. Iya. Oke. Itu mulai dari apa, Pak? Dari mak-mak, dari semua, semua Pak Suko. Ya. Pelaku budaya, bahkan juga teman-teman LBH. Petani. Dulu kami itu membuat perda tentang bantuan keuangan untuk orang miskin. Yang bikin teman-teman LBH loh. Jadi draftnya itu yang bikin loh teman-teman LBH, ya apa caranya ya. Gitu. Udah bagaimana, terus kemudian mereka yang miskin itu jangan terlalu dipersulit, suruh bikin surat keterangan miskin lah, gini-gini ya, ayo pokoknya yang gampang supaya bisa masyarakat bisa aksi, segitu aja. Gitu loh Pak Argo. Ya. 77 tahun Provinsi Jawa Timur yang tenang, damai adalah karena dihasilkan dari pola. Jadi saya menangkap Pak Kus, oh ternyata polanya begitulah. Dan ini menjadi pelajaran bagi Anda, siapapun yang mulai Jawa Timur. Jadi ing arsa sung tulodo, ing madya mangkarsa tutpuri handayani. Tidak selalu depan. Lah iyalah, pemimpin di depan waktu beliau menolong Panjuruan itu turun. Jadi kadang di depan, di tengah, dan itu yang disebut sebagai involved, jadi terlibat penuh, dan style itu saya kira perlu anak muda belajar dari Pak Kus. Pak Kus, perubahan ya, kita optimis balik ke 2045. Kita nggak tahu nanti, karena dengan saya selalu bahkan saya pun ngajar kadang ini perlu nggak bagi anak muda. Sekarang pola mengajar itu kadang-kadang saya kasih buku, materi, dan anak-anak kemudian presentasi. Kalau dulu kan dicekoi. Iya. Pola itu kan sama yang dilakukan Pak Kus sebetulnya. Iya. Jadi silakan Anda berinisiatif. Anda berinisiatif. Dan kita kemudian hukum istilahnya tugas kita di mana, dan kita fasilitasi semacam itu. Ini kan prosesnya sekarang ini kan bukan proses indoktrinasi, tapi proses belajar mengajar kan Pak Suko. Jadi ya kita juga belajar dari mahasiswa, ya karena yang saya ingat dulu seperti Prof. Satipto Raharjo, ya toh. Satipto Raharjo. Ya, itu yang dia sosiologi hukum. Dia suruh kita belajar baca begitu banyak buku. Nah, ketemu dengan beliau ya kita diskusi. Dan cara itu Bapak bawa ke ruang dewan dengan rakyat semacam itu. Iya, kita diskusi, kita begitu loh Pak. Dan solusi bareng gitu ya. Iya, diskusi. Bahkan pada saat itu Bapak memberikan masyarakat untuk memberikan solusi. Wes ya apa. Jadi masalah Anda itu kan yang tahu kan Anda. Dan bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah itu kan Anda yang apakan. Nah, coba dirancang. Piye? Kau nek wis ana rancangane aku. Saya jadikan sebagai suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu. Wis ngono tok ae. Lah iya. Maka tadi bilang Pak Kus, ojo kemelinti dan dewan. Kan kita ini juga manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi balik Pak Kus, tetap bagi saya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Proses Jawa Timur misalnya, ini juga proses Indonesia. Itu kan juga liku-likunya mulai Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi misalnya. Ini kan, mohon maaf ini, mereka mereka adalah orang-orang hebat. Loh iya Pak, sungguh. Mungkin kita berbeda ideologi partai, kan tetap kita harus hormati Pak. Begini ya, saya ini menjadi bagian dulu juga yang ikut bagaimana demo, bagaimana menurunkan Pak Harto. Tapi setelah kita itu sampai ditabrak-tabrak lain, sampai sampai dipanggil zaman segitu, zaman semono lah, diuber-uber kan begitu Pak. Tapi dalam perjalanan waktu, apa yang kebijakan-kebijakan Pak Harto itu tidak semuanya salah kok. Seperti sekarang seperti sekarang Pak. Betul bahwa kita itu punya RJPN, rencana pembangunan jangka panjang kan begitu ya. Dalam bentuk undang-undang kan begitu Pak.
Tapi kemudian pola-pola pilkada kita, pola-pola apa kita itu yang kadang tidak simetris dengan RPJPN itu. Kan begitu, Pak. Kenapa? Rencana pembangunan jangka panjangnya, jangka menengahnya itu sudah dipatok oleh Presiden sampai batas ini, ya toh, dengan nanti seperti ini. Tapi di sini kita sudah baru memulai. Di daerah itu loh, Pak. Baru memulai. Ya, padahal rencana udah kemarin. Udah kemarin. Jadi ada kelambatan. Ada kelambatan, ada apa, sehingga enggak. Nah, itulah nanti mungkin dengan pola-pola, dan itu dulu kan tidak seperti itu. Kita semua mengacu kepada GBHN. Sekarang kita tidak punya GBHN. Jadi apa ya, tahapan yang kita capai. Maka gitu ketika loh, diputuskan Pak Jokowi menuju gerbang emas itu baru kita melangkah lagi. Gitu loh, Pak. Jadi kita ada tolok ukur akademik yang bisa kita jadikan sebagai satu acuan bagaimana kita bisa mencapai itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu, walaupun tidak selalu seperti itu, kan begitu ya, Pak ya. Setidak-tidaknya kita itu punya acuan ya, acuan garis-garis seperti GBHN kemarin lah. Ya, bahwa nanti 5 tahun kemudian kita itu akan ini dan ini semua merupakan suatu sinergitas kerja bareng antara seluruh pemerintah. Indonesia itu kan terdiri dari kabupaten-kabupaten kota dan juga provinsi. Kan seperti itu, Pak. Nah, nggak bisa dong kadang-kadang kita itu kabupaten kota karena memang saya harus mewujudkan apa yang menjadi janji kampanye saya. Pada saat saya itu menjadi anggota dewan atau kemudian menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang kemudian itu terkadang tidak sinkron dengan RPJPN kita. Gitu loh, Pak. Ada lag antara di nasional sama di sini. Di sini. Jadi kan kadang kebablasan, akeh telat. Ya, kan gitu. Berarti kan apa ya? Ya, perubahan itu memang juga harus penyesuaian ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau terus kemudian ini sudah, makanya Pak Suko, mungkin ini juga lah ya, kita ini para akademisi ya, Bapak yang di akademisi, Ibu-ibu yang di akademisi. Bagi seorang calon anggota dewan, anggota DPRD, anggota DPR, apa mereka harus punya visi misi sendiri? Menarik. Lah ya kan? Apa visinya bukan visi misinya partainya? Karena mereka menjadi anggota dewan itu melalui partai kan? Kan begitu toh, Pak? Nah, kalau terus kemudian dia punya visi misi sendiri, terus bagaimana dengan visi misi partainya? Kan ini menjadi akan menimbulkan konflik kalau masing-masing. Lah iya, kan begitu, Pak. Jadi harus ada milestone yang, dan kita belajar dari perencanaan masa silam yang ada konsistenis. Iya, gitu loh, Pak. Jadi seperti itu gitu. Jadi itu loh kadang-kadang yang jadi agak confused bagi saya ya. Mungkin karena keterbatasan saya ya seperti itu. Nah, kemudian juga perlukah kemudian calon kepala daerah itu membuat janji kampanye dengan macam-macam itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan RPJPN kita. Gitu loh, Pak. Ya oke, memang ada karakteristik kewilayahan. Tapi kan bagaimana karakteristik kewilayahan itu disesuaikan dengan tujuan pembangunannya pemerintah secara umum. Jadi ketika arah ini sudah ada, kalau ini bikin sendiri dan ini menang, nah terus ini buat apa? Lu lah iyo. Nah, nanti 5 tahun ganti lagi berubah lagi. Jadi ketika arah ini sudah ada, kalau ini bikin sendiri dan ini menang, nah terus ini buat apa? Lu lah iyo. Nah, nanti 5 tahun ganti lagi berubah lagi. Terus kan yang nggak karu-karuan. Kan yang itu ada kreativitas, tapi tetap jalannya satu arusnya gitu loh, Pak Suko. Jadi seperti saya kira itu menjadi penting untuk sehingga kalau Anda mengkritik anggota dewan, hati-hati karena ada logika yang kadang-kadang Anda gunakan teori tapi dalam prakteknya itu akan beda dengan teori. Itu saya kira termasuk pada para demonstran
Tidak apa-apa, Anda silakan demonstrasi, Pak Kus siap nampung. Ayo omong-omongan, jenggong-jenggongan istilahnya. Diskusi ya. Diskusi. Loh, mereka teman-teman itu ada adik-adik itu malah ngajak saya lesehan di aspal. Ya ora apa-apa. Masuk angin. Jadi pada ngobrol di aspal. Malah cair gitu loh. Jangan cair, jangan malah enak kan gitu, tidak. Ya. Pak Kus, kalau dalam konteks 77 tahun ini capaiannya juga semacam itu. Tapi kan juga banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa, anak muda kecewa, sementara ada menjadi sesuatu itu. Nah, kalau ini berandai-andai Pak Kus ini punya kuasa, misalnya mohon maaf ini kuasa di dalam secara ketat membawa mimpi anak muda itu. Kira-kira Pak Kus, apa yang Bapak harapkan di masa mendatang anak muda itu seperti apa kira-kira? Begini, Pak Suko. Kita sambil minum boleh Pak? Iya. Ini saya kayak nguji Pak Kus aja. Mohon maaf Pak Kus. Wis diuji sudah. Jadi Pak Suko, jadi begini, mimpi saya kepada anak-anak muda ini bahwa mereka itu adalah motor. Ya, jadi mereka itu semua siapapun lah ya. Mereka hendaknya menjadi motor bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan Indonesia. Mereka harus jadi motor. Kan begitu. Di zaman baru tuh mereka harus jadi motor. Kan seperti itu. Harus jadi motor. Ya, tentunya dengan apanya sendiri-sendiri. Kan begitu Pak Suko ya. Seperti sapu lidi lah. Sapu lidi yang memang dia berasal dari satu material yang sama. Tetapi kan tidak semua rautannya sama. Ada yang memang masih ada belarae, ono sing wis mulus tenanan, masih butel-butel kan seperti itu. Nah, dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Tapi kemudian mereka bersatu. Ya menjadi suatu alat untuk kita bisa membersihkan. Ya, begitu juga. Kita tidak boleh harus jadi satu semua, tidak. Kita memang harus beraneka ragam. Pelangi itu indah. Tapi kalau pelangi itu warnanya dipisah-pisah, dia tidak melahirkan keindahan. Itu prinsip bineka itu sebenarnya. Ya, dia tidak melahirkan bunga keindahan. Itu kalau satu terus sendiri kan tidak bagus. Jadi itu kan jadi gitu loh Pak. Tapi itu saja yang penting. Nah, untuk membangun itu, yang harus kita lakukan itu pertama keterbukaan. Anak muda sekarang nggak bisa Pak Suko. Kita ajaran itu tidak bisa. Karena kalau kita ajarin pun kita ketinggalan. Malah diketawain. Kita ini. Wong awake di TKP ya. Kan gitu tuh, kan malah diketawain kan. Yang mereka itu yang bagi mereka itu adalah memberi kesempatan yang pertama. Dan kemudian juga pendampingan. Tapi bukan untuk mengajari. Mendampingi mereka. Sebab biar bagaimanapun bahwa kemudian mereka yang coba untuk bergerak menjadi entrepreneur itu pasti akan menghadapi cobaan-cobaan, pasti mereka juga akan menghadapi kendala-kendala. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan cobaan-cobaan itu, kendala-kendala seperti itu, kendala-kendala itu yang mereka butuhkan. Mereka udah punya, saya melihat bahwa generasi muda kita itu, mereka itu punya intuisi yang luar biasa. Ya, intuisi untuk maju, intuisi untuk berkarya, ya, intuisi untuk melahirkan suatu suatu karya yang luar biasa. Nah, mari mereka itu kita fasilitasi saja. Jangan persulit mereka, jangan persulit. Ya. Dan kemudian tapi nggak perlu kita juga mengajari mereka karena mereka udah jalan. Mereka udah jalan, gitu loh Pak. Lalu apa yang kita lakukan? Dampingi mereka. Mendampingi anak muda. Mendampingi anak muda. Ya, pemirsa tak terasa hampir 1 jam, tapi prinsip di 77 tahun Jawa Timur renungan dari Pak Kus Hadi ketika saya sodorkan tentang gimana nasib anak muda. Pak Suko, jangan khawatir dengan anak muda. Mereka punya kreasi intuisi luar biasa. Yang penting kita mendampingi. Itu menarik bagi saya karena hari ini seperti kebun nyusu gudel. Mereka jauh. Tetapi yang pasti Anda harus tetap nyusu. Artinya apa? Jangan meninggalkan nilai-nilai yang dibangun oleh orang tua. Sehingga
disinilah kemudian bangunan Jawa Timur gotong royong untuk sama-sama. Mas Gus, terakhir mungkin ada pesan bagi masyarakat Jawa Timur dalam konteks 77 tahun juga untuk anak muda, kira-kira apa untuk pesannya Pak Gus? Ya, pertama ingin saya sampaikan kepada kepada kita semua rakyat Jawa Timur bahwa hari ini kemarin kita menyelenggarakan Maulid Rasulullah SAW, ya toh. Kemudian nanti hari Rabu nanti ada peringatan 77 tahun pemerintahan Jawa Timur sudah, ya toh. Nah ini juga bukan usia yang muda lagi, tapi sudah sudah ya wis kemampu lah. Mendekati 100 tadi ya. Wis kemampu, ya toh. Nah, saya berharap bahwa apakah itu Maulid tidak hanya sekedar seremonial. Tidak sekedar seremonial. Ya, tidak hanya sekedar seremonial. Kemudian juga nanti perayaan hari ulang tahun kemerdekaan 77 tahun pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang mengambil tema bahwa optimis Jatim bangkit. Ya, optimis Jatim bangkit. Ya, nah dan kita optimis. Saya optimis. Kenapa? Saya sudah masuk ke kampung-kampung, saya sudah menyapa apa-apa. Ya itu tadi bahwa kita punya kesadaran yang tinggi, kita punya semangat berjuang yang tinggi. Jadi rakyat Jawa Timur ini punya kesadaran yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Kita akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Ya. Nah, tapi memang ada hal yang harus kita jaga bersama-sama. Apapun itu bisa kita capai dalam suatu kondisi yang kondusif, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang aman. Kita tidak akan mungkin bisa mencapai itu kalau terus kemudian kita itu dengan tetangga ada gegeran terus, kan begitu toh. Dengan saudara kita itu sering bertengkar. Jangankan kita itu bisa memajukan diri kita untuk menjalankan ibadah pun, kalau terus kemudian ada gangguan darder gitu, kita juga tidak akan bisa khusyuk. Ya, kita juga tidak akan bisa khusyuk. Ya, nah makanya mari kita jaga kebenekaan di Provinsi Jawa Timur ini, dan saya percaya karena saya bangga menjadi rakyat Jawa Timur. Karena di Jawa Timur inilah lahir Mojopahit. Mojopahit sudah memberikan suatu pembelajaran yang luar biasa. Ya, kebenekaan yang kita jalankan sekarang ini itu adalah bersumber dari Mojopahit. Ya, itu yang dilahirkan dari Mojopahit. Nah, karena kebenekaan itulah maka kita bisa seperti ini. Maka mari kita jaga bersama-sama. Saya pikir itu, Pak. Matur nuwun Pak Gus, luar biasa. Pesan pentingnya adalah kita tetap berbeda dan jangan disamakan keberbedaan itu, karena itu adalah keindahannya. Yang penting manunggal dan kita sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebaikan di masa depan. Pak Gus, sekali lagi matur nuwun. Sama-sama. Hari ini kita ngomong soal filsafat. Silakan kemudian bagi Anda yang punya gagasan-gagasan, datanglah ke Dewan dan Pak Gus saya kira akan menerima. Iya. Matur nuwun, mohon maaf kurangnya, sampai ketemu di Jatim Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.